Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di MS Art channel di mana di situ kita dapat berbagi tips dan trik dan juga ide-ide kreatif dan inspiratif tentu saja seputaran bordir manual. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik khusus buat sobat-sobat yang masih pemula atau yang baru-baru punya keinginan untuk belajar bordir manual. Sebelumnya buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian like, share, dan apabila sobat punya pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung komen saja. Baik, kita mulai langsung saja dengan tips yang pertama, yaitu membuat jalur benang yang simple dan efektif. Buat Anda sobat-sobat yang ketika membeli mesin bordir manual dalam kondisi baru, biasanya ada tempat meletakkan benang bawaan yang biasanya dipasang di pojok kanan meja mesin bordir kita. Nah, tetapi jika kita mau menggunakan benang dengan warna yang lumayan banyak, maka tempat bawaan dari tempat benang, maksudnya tempat benang bawaan dari toko tidak cukup. Maka dari itu kita bisa meletakkan benang-benang yang mau kita pakai itu di lantai atau di sebelah kanan kita. Dan oleh karena itu maka kita perlu membuat jalur benang sendiri yang simple, efektif, dan mudah membuatnya. Untuk jalur pertama, jika benang yang mau kita gunakan kita letakkan di lantai, maka kita perlu membuat lubang untuk alur benang, dan lubang itu kita letakkan di sudut meja di sebelah kanan tangan kita ketika kita sedang membordir. Untuk jalur yang kedua, kita bisa menggunakan lubang di atas mesin. Akan tetapi perlu diingat bahwa lubang ini sebetulnya diperuntukkan jika kita meletakkan benang yang mau kita gunakan di tempat benang bawaan dari toko yang biasanya berada di sudut kanan depan. Jika benang yang mau kita gunakan kita letakkan di lantai, maka alur benang datangnya dari bawah, tidak dari atas seperti ketika benang kita letakkan di tempat benang bawaan dari toko, alurnya dari atas. Jika alurnya dari bawah, sebaiknya tidak menggunakan lubang yang ada pada besi di atas mesin bordir, sebab jika alur kedua menggunakan lubang tersebut biasanya benang sering melilit, akhirnya alur benang terganggu dan benang seringkali putus. Untuk jalur kedua kita dapat membuatkan lubang menggunakan jarum pentul seperti tadi. Kita buang pentulnya, kita bentuk huruf U, kemudian penutup mesin bautnya kita kendorkan, kemudian jarum pentulnya kita selipkan di ujung mesin sebelah kanan, kemudian baut kita kencangkan kembali. Untuk jalur ketiganya biasanya saya menggunakan lilin. Lilin kita ikatkan pada besi yang sebelah kiri yang berada di atas mesin bordir. Lilin kita gunakan karena lilin dapat membantu melicinkan benang. Banyak pembordir yang menggunakan minyak tanah atau oli mesin untuk membantu melicinkan benang, tapi itu menurut saya kurang aman karena terkadang banyak kain yang mau kita bordir itu sangat sensitif dengan minyak atau oli mesin. Untuk jalur keempat kita gunakan saja lubang bawaan yang ada pada mesin bordir. Di situ ada 3 lubang. Kalau saya bebas saja mau menggunakan lubang yang mana, cuman kadang-kadang saya suka lihat para pembordir suka melilitkan benang di 3 lubang tersebut, jadi 3-tiganya dimasukin benang. Alur selanjutnya benang menuju cepet dan kawat.
Untuk yang selanjutnya dan selanjutnya normal saja seperti yang ada pada gambar video. Kemudian setelah benang kita masukkan ke lubang jarum, coba kita tarik-tarik untuk melihat sejauh mana kawat berfungsi untuk menarik benang. Jika kawat tidak berfungsi dengan benar, kita bisa mengeceknya dengan cara membukanya seperti yang ada pada gambar. Kita bisa atur ulang kekencangan kawat dengan cara membuka baut seperti ada pada gambar. Setelah kita rasa sudah pas, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek, pantulan dari kawat atau tarikan dari kawat per, maka kita pasang kembali. Setelah itu kita coba pada kain apakah tarikan kawatnya sudah pas atau tarikan benang atas dan benang bawah sudah seimbang atau belum. Setelah mencoba pada kain tadi, kita lihat hasilnya ternyata seperti yang ada pada gambar, maka itu berarti masih belum seimbang antara tarikan benang bawah dan benang atas, maka kita perbaiki. Jika hasil bordiran bagian bawahnya seperti yang terlihat pada gambar, itu artinya tarikan benang atas lebih kuat daripada benang bawah. Maka kita kendorkan cepetnya dan juga kawat pernya sedikit saja, kemudian untuk benang bawahnya skocinya kita kencangkan bautnya seperti yang ada pada gambar. Setelah diperbaiki atau diseimbangkan antara tarikan benang atas dan benang bawah, maka hasilnya seperti ini. Hasil seperti ini adalah hasil yang tepat, yang pas, dan hasilnya kalau dilihat dari bagian atas biasanya hasil bordirannya itu halus dan mengkilap. Jika Anda sobat-sobat semua mengalami kejadian yang sebaliknya dari yang tadi, yaitu hasil bordiran seperti yang ada pada gambar, ini adalah gambar bagian bawahnya. Ini artinya benang bawah lebih kuat tarikannya daripada benang atas. Untuk itu kita perbaiki dengan cara kita kendorkan baut pada koci, dan untuk benang atasnya kita kencangkan sedikit cepetnya dan kawatnya juga dikencangkan sedikit. Jika tarikan benang bawah terlalu kuat, tidak seimbang dengan tarikan benang atas, efeknya adalah hasil dari bordiran tidak halus, tidak rapi, dan tidak mengkilap. Seperti halnya ketika tarikan benang atas terlalu kuat, tarikan benang bawah terlalu lemah, juga sama. Jadi
tidak halus dan tidak mengkilap. Untuk itu harus diseimbangkan antara tarikan benang bawah dan benang atas. Setelah diseimbangkan kembali antara tarikan benang bawah dan benang atas dan juga pantulan kawatnya, maka kita coba lagi ke atas kain. Maka hasilnya akan seperti pada gambar, rapi dan mengkilap. Baik sobat-sobat semua, demikian tips dan trik dari saya kali ini, dan perlu diingat bahwa tips dan trik yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja, dan jika ada tips-tips untuk mengatasi permasalahan yang sama dari para expert yang lain di bidang bordir manual, Anda boleh mencobanya. Sekian dan terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video-video saya yang lain.